Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah Minggu 19 September 2021. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tidak ada yang dapat menangkap dan menghentikan waktu yang berjalan. Semua makhluk hanya bisa mengisi waktu itu dengan sebaik-baiknya. Hanya dengan hikmat dan pertolongan Tuhan sajalah kita dapat menghayati setiap jengkal waktu yang telah dikaruniakannya itu. Hendaklah di setiap detak waktu itu kita selalu memuji Tuhan. Mari kita puji. Kita muliakan Tuhan, mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Kita muliakan Tuhan, janganlah lupakan berkat dan anugerah-Nya. Sepanjang hidupmu bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu, pimpinannya tetap. Haleluya, pimpinannya tetap. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Ibadah hari Minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang dan selamanya. Saudaraku, Rob Lianu, seorang penulis, pernah mengatakan, sebelum kamu membuat keputusan, tanyakan pada dirimu pertanyaan ini. Apakah kamu akan menyesali hasilnya atau bersukacita karenanya? Apa yang disampaikan oleh Lianu ini hendak menegaskan bahwa betapa pentingnya sebuah pilihan. Betul, hidup ini adalah pilihan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus berusaha agar dapat membuat keputusan atas pilihan berdasarkan hikmat Tuhan.
Pada minggu ini kita akan menggumuli tema murid yang berhikmat. Melalui tema ini kita diajak untuk mampu berjuang mengalahkan hawa nafsu diri dengan mendasarkan hidupnya kepada hikmat Allah. Dengan demikian kita dapat memiliki sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa hidup ini adalah pilihan. Akan tetapi seringkali kami salah di dalam memilih. Karena silau dengan tawaran dunia yang nampaknya begitu menjanjikan. Ketika kami insaf atas kesalahan pilihan itu, kami justru menyalahkan orang lain, bahkan juga menyalahkan Engkau ya Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu untuk mengakui kesalahan dan dosa kami. Kami rindu untuk hidup mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami agar memiliki hikmat sehingga dapat memilih dengan baik dan benar. Inilah kami ya Tuhan. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan doa. Amin. Angin ribut menyerang, menggetarkan hatiku. Ombak ganas menerjang, aku lari padamu. Juru selamat tolonglah, dan pandukan hidupku, hingga aku sampailah di labuhan yang teduh. Hanya Tuhan sajalah perlindungan yang tentram. Berikan daku yang lemah, hatiku akan tenang. Dikau saja yang tepat, sumber pengharapanku. Biar aku kau dekat di naungan sayap-Mu. Apabila kita mengakui dosa dengan sepenuh hati, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4 menyebutkan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
bahkan nyawanya Ia beri. Kini ku miliknya, aku tetap miliknya. Yesus milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Dulu ku dikuasai dosa, Yesus selamatkanku yang bernoda. Ku dihentaskan dari celah, kini ku miliknya, aku tetap miliknya. Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Limpah meruah sukacitaku, Yesus membuka rantai dosaku. Oleh darahnya ku ditebus, kini ku miliknya, aku tetap miliknya. Yesus milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita belajar akan firman Tuhan, kita berdoa memohon hikmat Tuhan. Kita berdoa. Yesus Allah yang mengasihi kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tanpa batas atas hidup kami. Engkau mengampuni dan menjaga kami hingga kini. Sekalipun saat ini masih pandemi, namun penyertaan-Mu selalu kami temui. Ya Yesus Tuhan kami juga mau belajar mengasihi-Mu. Melalui firman-Mu, ajarlah setiap kami untuk memahami dan juga mengerti kehendak-Mu. Tuntun juga hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami bukan hanya tahu tetapi juga mau menghidupi kehendak-Mu dalam hidup kami, dan terus belajar dan berusaha menjadi murid Tuhan yang berhikmat. Ini doa kami Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa, sekaligus memohon hikmat Tuhan. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 11 ayat 18 sampai 20. Yang demikian. Nyawa Yeremia terancam di Anatot. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya pada waktu itu Engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan membaca Mazmur 54 secara berbalasan. Mazmur 54, doa dalam menghadapi musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah,
dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur, sebab namamu baik ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan. Dan mataku memandangi musuhku. Bacaan kedua diambil dari surat Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan pasal 4 ayat 3, 7, dan 8. Demikian. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah, ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai, untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 9 ayat 30 sampai dengan 37 yang demikian berbunyinya. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka.
Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Para sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saudaraku, tema kita adalah murid yang berhikmat. Nah saudara, ketika kita berbicara tentang murid yang berhikmat, mungkin saat ini dalam benak kita mulai bertanya, apa yang dimaksud dengan hikmat? Dan kemudian, emang ada murid yang berhikmat? Saudaraku, semua jawaban ini ada di dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini, di mana mula-mula kita akan melihat tentang apa itu berhikmat. Saudaraku, berhikmat dari kata dasar hikmat punya pengertian yaitu kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan saudara punya pengertian yaitu kepandaian atau kecakapan seseorang untuk bertindak apabila menghadapi kesulitan. Dan saudaraku, ketika bertindak menjadi salah satu bentuk dari kebijaksanaan, Yakobus pasal 3 yang menjadi bagian dari firman Tuhan hari ini juga menyatakan bahwa hikmat itu lahir dari kelemah lembutan. Jadi tindakan seorang yang berhikmat atau tindakan seorang yang bijaksana, dia bertindak dengan penuh kelemah lembutan. Dan kelemah lembutan ini saudara berasal dari Allah. Nah saudaraku, itu pengertian tentang berhikmat. Lantas kita juga mau lihat apakah memang ada murid yang berhikmat. Saudaraku, ternyata dari hampir semua bacaan kita hari ini menceritakan tokoh-tokoh Alkitab yang penuh dengan hikmat. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ada Yeremia. Saudaraku, Yeremia kita tahu adalah seorang nabi Allah. Seorang yang menyuarakan suara Allah kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Oleh karena itu saudara, kalau di dalam perjanjian lama kan disebutnya nabi. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita mau lihat, sebenarnya nabi itu juga muridnya Allah. Karena dia menyuarakan apa yang menjadi pesan Allah kepada bangsa pilihan Allah. Nah saudaraku, kita mau lihat bahwa di dalam bacaan pertama bercerita tentang Yeremia, seorang nabi Allah. Bahwa ternyata menjadi seorang nabi Allah bukan berarti hidup enak-enak aja, hidup baik-baik saja. Bahwa ternyata saudara di bacaan pertama menceritakan bahwa hidup seorang nabi Allah, hidup seorang Yeremia saat itu gak baik-baik aja. Malah terancam saudaraku. Kenapa? Karena dikatakan ada orang-orang Anatot yang saat itu ternyata bersepakat untuk membinasakan atau melenyapkan Yeremia. Saudara perlu tahu bahwa orang-orang Anatot ini adalah orang-orang Yeremia. Karena Yeremia lahir di Anatot. Dan Yeremia adalah anak dari Imam Hilkia dari Anatot. Jadi kalau mau digambarkan secara sederhana, saudara, Yeremia seorang nabi Allah mau dibunuh sama saudara-saudaranya. Hal ini menceritakan bahwa hidup seorang Yeremia bukanlah hidup yang mudah saat itu. Penuh dengan kesulitan. Saudara, kalau kita saat itu menjadi seorang Yeremia, apa yang kira-kira kita rasakan? Mungkin saja saudara saat itu kita takut karena apa? Nyawa kita mau dilenyapkan, nyawa kita mau dibinasakan, kita mau dibunuh. Sebagai manusia pasti punya rasa takut karena hidup kita, nyawa kita terancam oleh sesuatu. Selain rasa takut saudara, mungkin Yeremia saat itu, kalau kita jadi Yeremia, membayangkan saat itu mungkin bingung dengan situasi yang ada. Kenapa bingung? Karena kalau mau dibilang apa salahnya Yeremia sehingga banyak orang membencinya, bahkan ingin memusnahkannya. Bingung saudara, dia kan
kalau mau dibilang baik, menyuarakan pesan Tuhan. Walaupun kadang pesan Tuhan itu tidak selalu enak di telinga manusia, di telinga bangsa Israel. Tapi mereka, bangsa Israel ini berusaha justru melenyapkan si Yeremia ini. Jadi Yeremia mungkin saat itu udah bingung, serba salah seperti kata lagu Raisa. Menyuarakan suara Tuhan, ditangkap sama orang Israel salah. Tapi kalau tidak menyuarakan suara Tuhan, malah dia lebih salah lagi. Karena dia seorang nabi, dia seorang murid Allah yang menyuarakan pesan Tuhan. Bingung jadi posisi Yeremia saat itu. Bahkan mungkin saja saudara, kalau kita jadi Yeremia saat itu, kita mungkin marah sama bangsa Israel, marah sama orang-orang Anatot. Kenapa? Karena berani-beraninya mereka berencana untuk memusnahkan Yeremia, seorang nabi Allah. Berani-beraninya mereka, gak tahu gue punya backingan Allah, bisa saja marah. Dan bahkan saudara bisa saja kalau kita jadi Yeremia saat itu, kita bisa saja punya rencana untuk balas dulu orang-orang Anatot sebelum mereka menyingkirkan Yeremia. Saudaraku, di tengah-tengah situasi yang takut, yang bingung, yang marah, yang mungkin saja punya kesempatan untuk balas orang-orang Anatot, kita mau lihat Yeremia justru memperlihatkan bahwa ia cakap dalam bertindak ketika menghadapi kesulitan. Ia penuh dengan hikmat. Apa yang ia lakukan memangnya? Di ayat 20 ternyatakan bahwa ia mengatakan, tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Saudaraku, dari Yeremia kita belajar melalui apa yang ia katakan ini, bahwa yang pertama ia sadar, ia juga bisa sebagai seorang nabi melakukan kesalahan. Dan mungkin saja ada kesalahan yang kemudian tidak disukai oleh orang-orang Anatot. Tapi saudara, sebagai manusia ia juga tahu keadilan yang adil itu hanya ada di tangan Allah. Maka ia mengatakan, biarlah Tuhan yang menghakimi dengan adil. Karena kalau adil dalam kacamata orang-orang Anatot, bisa jadi tidak adil dalam kacamata Allah. Tapi adil dalam kacamata Allah, pastinya adil untuk semuanya. Ini hal pertama yang kita lihat, dia cakap dalam bertindak. Ia tahu bahwa siapa yang punya keadilan tertinggi. Ia tahu siapa yang bisa mengadili dengan adil. Ia tahu siapa hakim yang adil, yaitu Allah. Dan hal yang kedua yang kita lihat saudara dari ayat 20 ini adalah dia menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan. Dia tidak menyerahkan perkara ini kepada saudaranya, kepada keluarganya, kepada orang-orang tua, orang-orang Anatot, tapi dia menyerahkan segala perkara ini kepada Tuhan. Ini satu tindakan yang kalau mau dibilang bijak banget saudara. Di tengah-tengah dia emosi, di tengah-tengah dia marah, di tengah-tengah dia takut, dia berusaha untuk menjadi murid yang berhikmat dengan menyerahkan segala perkara kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang mampu untuk memahami dan menyelesaikan perkara itu dengan adil. Karena hikmat, bijaksana itu dari Allah. Maka dari itu saudara, dari Yeremia kita belajar bahwa dia menyerahkan segala sesuatu yang ia alami dalam kesulitan itu kepada Allah. Dan itu cara tindakan yang bijaksana. Sekalipun dia punya kesempatan mungkin untuk balas dendam kepada orang-orang yang gak suka sama dia, atau yang berusaha untuk menyingkirkan dia. Saudara, itu Yeremia. Tokoh yang kedua yang ternyata punya cerita yang hampir mirip yaitu Daud. Seorang pemazmur. Dalam Mazmur pasal 54 yang tadi kita baca saudara, menceritakan juga tentang Daud yang saat itu belum jadi raja. Tapi Daud yang saat itu adalah seorang kepala prajurit. Dan sebagai seorang kepala prajurit mungkin kita lihat, kepala prajurit kok bersembunyi. Karena di dalam bacaan kita menyatakan bahwa ia sedang bersembunyi dari Saul. Kenapa saudara? Karena kita tahu saat itu Saul yang saat itu menjabat sebagai raja Israel berusaha untuk mengejar dan membunuh Daud.
Oleh karena itu saudara, Daud bersembunyi bukan karena dia pengecut, bukan juga karena dia ingin lari, tapi dia bersembunyi saudara karena dia tidak mau mati sia-sia. Kenapa? Kalau kita lihat saudara dalam kitab Samuel, di sana menceritakan bahwa Daud ketika dikejar oleh Saul untuk dihabisi nyawanya oleh Saul, itu dengan dasar atau dengan alasan yang kalau mau dibilang sederhana. Bukan karena Daud melakukan kesalahan, tetapi karena kalau di dalam 1 Samuel menceritakan ketika Daud dan juga Saul baru pulang berperang melawan orang-orang Filistin dan mereka menang, perempuan-perempuan dari segala kota Israel mereka menari-nari, mereka bersuka cita dan mereka berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa yang berarti berpuluh-puluh ribu. Yang artinya bahwa Daud mengalahkan lebih banyak ketimbang Saul. Dan ketika hal itu terdengar dan terjadi, dalam 1 Samuel pasal 18 menceritakan bangkitlah amarah Saul dan ingin menghabisi Daud. Alasannya bukan karena Daud yang melakukan kesalahan lalu kemudian dibunuh atau dihakimi, itu wajar. Tapi ini Daud gak melakukan apa-apa. Dia berperang, dia kepala prajurit dari Saul. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru Saul ingin menghabisi Daud. Saudaraku, Mazmur pasal 54 mengisahkan bahwa Daud lagi sembunyi. Tapi ketika dia lagi sembunyi, saudara, ada orang-orang yang kasih tahu kepada Saul di mana Daud bersembunyi. Yang artinya saudara itu memudahkan Saul untuk mengejar Daud dan menghabisi Daud. Saudaraku, kalau tahu ada orang yang kita percaya gitu ya, kita bersembunyi di tempatnya lalu ternyata orang itu kasih tahu, bocorin rahasia kita ke orang lain. Saudara, apa yang kita rasakan? Mungkin kita rasa kecewa, kita rasa marah, kita rasa emosi gitu ya. Tapi saudaraku, ketika itu yang mungkin kita rasakan, kita mau belajar dari sikap bijaksananya Daud. Karena saudara, kita lihat bahwa di tengah-tengah dia mungkin saat itu udah mau ditangkap oleh Saul. Di tengah-tengah juga mungkin dia sudah lelah berlari, udah gak tenang juga dalam pelarian, dalam kesulitan yang dia hadapi, saudara, kita belajar dari tindakan Daud bahwa dia berdoa. Mazmur menceritakan Daud berdoa, meminta Tuhan menyelamatkan dan melepaskannya dari segala kesesakan. Bukankah ini tindakan yang bijaksana, saudara? Tindakan yang penuh dengan kelemah lembutan. Tindakan yang ingin menyelesaikan segala sesuatu tetapi bukan dengan kekuatan diri sendiri, karena Daud tahu dengan kekuatannya dia gak akan mampu lawan Saul. Tapi dengan cara yang bijaksana, dia mau pakai kekuatan Tuhan dengan berdoa. Mirip dengan Yeremia, saudara. Dia menyerahkan juga segala kesesakannya kepada Tuhan dan berharap Tuhan akan menolongnya. Nah, saudaraku, dari dua tokoh ini kita belajar ya, bahwa di tengah-tengah kesulitan mereka masing-masing, dua tokoh ini justru bertindak dengan bijaksana. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam bacaan Injil, justru kita mau melihat sesuatu yang menarik juga. Bahwa di bacaan Injil menceritakan Yesus yang lagi bersama dengan murid-muridnya. Yesus sedang mengajar nih murid-muridnya dan juga kemudian melakukan perjalanan. Saudara, di ayat 30-32 menceritakan Yesus mengajar kepada para murid, menceritakan tentang pemberitahuan kedua tentang penderitaan yang akan Yesus hadapi. Nah, tetapi saudaraku, ketika Yesus lagi cerita nih bahwa dia akan menderita, dia akan dibunuh, dia akan mengalami kesengsaraan, dan ia juga pastinya akan bangkit, saudara. Tapi ternyata kita melihat dalam bacaan ini, para murid justru tidak ada rasa bela rasa sama Yesus. Kita lihat bahwa para murid justru gak empati dengan apa yang Yesus alami. Karena apa, saudara? Karena bacaan menceritakan mereka justru bertengkar dalam perjalanan untuk cari tahu siapa yang paling terbesar di antara mereka.
di antara para murid. Saudara, mungkin kalau kita baca bacaan ini, kita akan melihat bahwa, oh itu mah wajar, nyari siapa yang paling terbesar gitu ya, siapa yang paling dekat dengan Yesus mungkin mereka lagi nyari. Tapi saudara, sebenarnya ketika para murid sedang mencari siapa yang terbesar di antara mereka, saudara tahu tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk menggantikan Yesus nantinya kalau Yesus sudah nggak ada. Dan ketika itu dilakukan oleh para murid, saudara, itu menunjukkan para murid nggak ada rasa bela rasanya sama Yesus. Para murid nggak peduli, nggak punya kasih sedikit pun pada Yesus. Padahal Yesus lagi bilang loh, ini pemberitahuan kedua bahwa ia akan menderita. Di mana-mana saudara, kalau kita dengar nih ada orang cerita ke kita ya gitu ya, aku susah nih, pandemi buat hidup aku semakin sulit. Kan nggak mungkin kita kemudian euforia gitu ya, mencari kepentingan diri kita sendiri gitu dan mengabaikan cerita orang itu. Kalau kita mengabaikan cerita orang itu, kita gak peduli sama orang itu. Nah saudara, mirip dengan apa yang dilakukan oleh para murid nih. Yesus habis ngajar, dia akan menderita, dia akan sengsara. Bukannya berempati, para murid justru mencari siapa yang paling besar di antara mereka untuk nantinya gantiin Yesus sebagai pemimpin mereka. Saudaraku, yang menarik adalah di dalam bacaan Injil ini kita melihat sikap Yesus ketika dia akan menghadapi kesulitan. Dia juga penuh dengan hikmat. Dia bertindak dengan bijak ketika dia menghadapi kesulitan. Ketika para murid saat itu tidak mempedulikan apa yang ia ajarkan, saudara, Yesus tuh tidak marah kalau kita lihat dalam bacaan. Yesus gak marah sama para murid. Walaupun para murid nggak ngereken Yesus gitu ya, nggak peduli sama Yesus. Dan bukankah ini sikap Yesus yang penuh hikmat, penuh kelemah lembutan? Bahwa ketika ia nggak dipedulikan sama orang lain, Yesus nggak marah tuh sama para murid. Kalian, saya loh mau sengsara, masa kalian malah justru nyari-nyari pengganti saya? Nggak menghargai saya apa? Yesus nggak gitu, saudara. Tapi Yesus juga nggak diam. Karena apa? Karena dalam bacaan di ayat 35, ia justru mengajarkan kepada para muridnya, supaya mereka yang ingin jadi terdahulu, malah justru disuruh menjadi yang terakhir. Disuruh jadi pelayan dari semuanya.